Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam Renungan 79. Hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kita akan mendengarkan renungan hari ini. Saya memberikan tema yaitu jangan bersukacita. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-17. Kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Jangan bersukacita. Ya. Bukankah kita sering mendengar ya Bapak Ibu Saudara nasihat entah itu dari orang-orang di sekitar kita, bahkan firman Tuhan, supaya kita ini bersukacita. Tetapi kenapa ayat kita hari ini mengatakan jangan bersukacita? Ternyata ada satu masa di mana kita dilarang untuk bersukacita. Kapankah itu? Yaitu saat musuh kita jatuh. Saya akan membacakan ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mengatakan janganlah senang kalau musuhmu celaka dan jangan gembira kalau ia jatuh. Musuh atau seteru ya kita definisikan sebagai orang yang membenci kita, orang yang tidak mengasihi kita, dan yang merancangkan kejahatan terhadap kita. Bukan karena kita melakukan apa yang salah, tetapi kita dimusuhi karena kita melakukan apa yang benar, atau karena kita ini menjadi pengikut Kristus. Itu adalah musuh atau seteru kita. Orang-orang yang membenci kita, yang tidak mengasihi kita, bahkan merancangkan kejahatan karena kita melakukan apa yang benar, atau karena kita ini menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu satu tokoh Alkitab yang bernama Daud ya. Daud ini adalah contoh pribadi yang kita tahu banyak sekali musuh-musuhnya. Ya, bukan karena Daud ini melakukan apa yang salah, bukan karena dia melakukan apa yang jahat. Dia memiliki banyak musuh. Yang sering kita dengar adalah satu nama, yaitu Saul. Saul adalah salah seorang yang membenci Daud dan berusaha berbuat jahat terhadapnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana respon Daud ketika dia mendengar bahwa Saul mati. Cerita-cerita firman Tuhan yang sering kita dengar ya, bagaimana Saul berusaha untuk mencelakakan Daud, berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi ketika ada satu kabar di mana Saul mati, kita lihat bagaimana respon Daud. Dalam 2 Samuel pasal yang pertama, ayat yang keempat, kemudian ayat yang ke-11 sampai 12, saya akan membacakannya. 2 Samuel pasal yang pertama ayat yang keempat. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Ayat yang ke-11 dan 12, lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Ayat yang ke-12, dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kita lihat bagaimana respon Daud. Saul adalah orang yang berusaha mencelakakan Daud, orang yang membenci Daud. Tetapi ketika Daud ini mendengar kabar bahwa Saul mati, dia tidak bersukacita atas celakanya yang menimpa Saul, tetapi sebaliknya dia meratap, dia berkabung, dia mengoyakkan jubahnya, dia menangis, dia berpuasa meratapi kematian Saul. Bapak Ibu Saudara, bersukacita dan beria-ria ketika orang lain dalam kesulitan
atau celaka, ya sekalipun itu musuh kita, itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Sama halnya kita merancangkan hal yang jahat kepada mereka. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan untuk supaya kita tidak bersuka cita, tidak beria-ria, tidak senang ketika musuh kita jatuh. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita supaya kita tidak bersuka cita, tidak senang dengan musibah, celaka yang ditimpa oleh musuh kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ada orang-orang yang menjadi musuh atau seteru kita. Mereka yang membenci, tidak mengasihi kita, yang merancangkan kejahatan mungkin untuk setiap kehidupan kita karena kita menjadi pengikut Kristus, atau mungkin karena kita melakukan apa yang benar. Tuhan yang akan menjadi hakim, Dia yang akan melakukan pembalasan kepada musuh-musuh kita. Ketika mereka mengalami celaka, ketika mereka jatuh, jangan kita bersuka cita, jangan kita senang. Ayat ini menjelaskan bahwa pembalasan itu, pembalasan dan penghakiman terhadap musuh kita itu adalah hak Tuhan, bagian Tuhan, bukan bagian kita. Ketika kita bersuka cita, ketika kita beria-ria melihat orang lain dalam kesulitan, dalam celaka, ya sekalipun itu musuh kita, itu sama halnya kita merancangkan kejahatan kepada setiap kehidupan mereka. Itu jahat di mata Tuhan, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah satu, tetap berbuat baik kepada mereka. Sekalipun itu musuh-musuh kita, sekalipun mereka merancangkan kejahatan kepada setiap kehidupan kita, terus berbuat baik. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Luar biasa nasihat firman Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi bagian kita? Jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Artinya kita terus berbuat baik. Bagian kita bukan membalas kejahatan, bukan merancangkan kejahatan, bukan berniat melakukan apa yang jahat untuk setiap kehidupan mereka, tetapi terus berbuat baik. Yang kedua, berdoa bagi mereka. Selain berbuat baik, kita berdoa bagi seteru kita, bagi musuh kita. Kita minta berkat untuk setiap kehidupan mereka. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44, firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi musuhmu. Berdoalah bagi orang yang membencimu. Berdoalah bagi orang yang tidak mengasihimu. Mintakan berkat Tuhan untuk setiap kehidupan mereka. Itu yang menjadi bagian kita. Bagian kita bukan bersuka cita atas kejatuhan mereka. Bagian kita berbuat baik dan terus mendoakan mereka. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan, menasihatkan kembali setiap kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini yang mengingatkan kepada setiap kehidupan kita, memberkati setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Hanya setiap kesaksian yang kita bagikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kami kepada orang-orang yang membenci kami, kepada orang-orang yang tidak mengasihi kami. Kami terus berbuat baik kepada mereka, kami terus mendoakan mereka, meminta berkat Tuhan melimpah kepada setiap kehidupan musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang. Kiranya hal itu dikalungkan pada leher dan dituliskan pada loh hati kami. Maka kami akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.